Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Puji serta syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam, taufik, hidayah dan juga kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka memakmurkan masjid dan juga tentunya dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai tentunya guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgafir Sihat, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, beliau begitu istiqomah walaupun setiap malam satu beliau ada kegiatan Maisakul Fajri sampai tengah malam. Alhamdulillah beliau selalu hadir bersama kita. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya dan juga Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal. Kalau juga tentunya di belakang saya ada guru kita juga, Habib Ali bin Abdurrahman, juga Bapak Kiai Lukman Hakim, Ketua Forum Komunikasi Ulama Daerah Maron, yang juga Ketua Pondok Pesantren Al-Hamid, ya, yang sama-sama diketahui. Juga alhamdulillah sebelah saya Bapak Haji Sofyan Abdurrahman dari Ceger, ada Bapak Kanto dari yang Jabatan Jati, dari Fatul Rahman, alhamdulillah ada Bapak Buaya, Pak Boy, semuanya ya, Pak Irwan juga alhamdulillah. Untuk semuanya saja, ini sudah karena waktu subuh ini semakin pagi, jadi sementara ini mulai siang. Semuanya saja, wabil khusus Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah yang sudah berkenan menjalankan kegiatan ini tanpa mengurangi hormat saya kepada semua para pengurus DKM, wabil khusus ketuanya yaitu Bapak Dalio yang pertama. Dalio hadir ada berhalangan hadir, ya, diwakilkan oleh putranya Bapak Iban yang alhamdulillah. Tentunya juga semuanya kepada seluruh yang saya hormati, ya, seluruh ketua DKM baik masjid maupun sholat yang hadir. Saya sebut aja se-Kecamatan Cipayung. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak semuanya, para kiai, para ustaz, yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga dari pengurus ranting NU, alhamdulillah Pak Ilham datang. Saya melihat juga dari MWC Pak Asimun di PC, di PRB sekarang ya, di PC ya Pak Asimun. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan juga bisa istiqomah sebagaimana dicontohkan oleh guru kita Bapak Kiai Lukman. Terima kasih Pak Asimun. Salam untuk semuanya. Bapak ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak sekalian berkenaan dengan kegiatan kita. Yang pertama, ada undangan kita dari
Forum Komunikasi Ulama dan Umaro yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Ahad tanggal 20 November 2022. Tempatnya di Masjid Al-Hikmah Hidayah. Ya, alamat yang Al-Hikmah Hidayah di pinggir jalan masjidnya DKM Pak Ustadz Sumadi. Ya, sebelum saya katakan dari sini, insya Allah semuanya pada tahu dan kami undang besok, undangannya undang besok jam 8 pagi, ya sampai jam lebih kurang jam 11.30 kita sudah selesai sebelum zuhur kita sudah selesai. Jadi kami harapkan seluruh jamaah bil khusus yang sering hadir atau yang setiap hari hadir dalam kegiatan ini kiranya berkenan kita sama-sama hadir. Yuk kita ramaikan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa qadaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti
Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah dan juga mempelajari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah pada pekan lalu sudah kita selesaikan pembahasan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan hadis setelahnya, yaitu hadis ke 315. Hadis 315 masih di bab albir wa silaturahim, yaitu tentang bakti kepada orang tua dan silaturahim. Dikatakan situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi bidaraini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tentunya Abu Hurairah ini sudah seringkali kita dengar biografi beliau, yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faraga min khalqihi qalat ar-rahim hadza maqamul 'aidi bika min al-qati'ah. Sesungguhnya Allah khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa, setelah menciptakan ciptaannya, hatta idza faraga min khalqihi, sampai apabila sudah selesai dari ciptaan itu. Jadi ketika Allah menciptakan makhluknya, menciptakan kita di antaranya sebagai manusia, setelah selesai maka qalat ar-rahim, lalu berkatalah ar-rahim, hadza maqamul 'aidi bika min al-qati'ah. Ini adalah tempat kembali atau tempat berlindung bika denganmu min al-qati'ah, dari qati'ah. Maksudnya ar-rahim ini para ulama khilaf ketika menafsirkan kata-kata ar-rahim. Karena ar-rahim ini mungkin kalau ininya apa, kalau bahasa kita adalah kata para ulama sebagian itu adalah kalimat yang seperti makhluk-makhluk lainnya. Ada beberapa sifat yang kita nggak kelihatan atau sifat yang kelihatannya mati, tapi tentunya di hadapan Allah tidak ada yang mati. Seperti tangan kita bisa berbicara nanti, saat ini kita tidak lihat ini tangan bisa bisa berbicara, tapi nanti wa yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya semua itu bisa berbicara. Begitu juga seperti ayat bahwa api pun akan berbicara nanti di yaumil qiyamah. Jadi semua makhluk yang kita lihat tidak bisa berbicara kecuali kita saja, tapi pada hakikatnya semua ini adalah makhluknya Allah, yaitu mereka bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika qalat ar-rahim, telah berkata ar-rahim. Ar-rahim itu siapa yang berkata ini? Ada yang bilang ar-rahim itu adalah rahim, seorang itu rahim. Makanya kalau kita sebut apa? Di dalam rahimnya atau di dalam perutnya seseorang itu, innallaha, dikatakan inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Itu adalah ar-rahim. Makanya disebut silaturahim, hubungan yang ada kekeluargaan di dalam nasab. Jadi Bapak Fulan dengan saya ada hubungan nasab ini, disuruh kita silaturahim, sambung hubungan yang ada nasabnya, yang masih ada satu rahim dengan apa? Dengan kakek, dengan itu namanya rahim. Makanya disebut, kalau kita nyebutkan apa, silaturahim. Sila itu menyambung, rahim bisa diterjemahkan kasih atau kasih sayang, tapi dibanyakan ulama rahim itu rahim yang ada hubungan dengan rahim. Kita disuruh ada hubungan dengan tetangga, dengan muslim, itu menjaga kasih sayang satu agama. Tapi ketika kita menjaga hubungan dengan kerabat, itu namanya silaturahim. Jadi yang lebih ditekankan itu
Makanya ulama yang benar bacanya silaturahim, bukan silaturahmi. Kalau rahmi itu beda, silaturahim. Karena ada rahim, yaitu hubungan kekeluargaan, masih ada nyambung nasab atau keturunan atau darah. Ini satu rahim. Bapak dia sama bapak kita ketemu sama satu kakek atau satu nenek, itu itu nasab ketemu tuh. Ini cantum masih ada rahim nyambung. Walaupun pada akhirnya kita ini semua satu rahim, karena hubungannya ketemu sama Nabi Adam, Hawa, makanya silaturahim nyambung. Nah, rahim ini bisa dikatakan itu bentuk rahim. Ada yang bilang rahim itu bentuk sifat. Nah, tentunya disinilah kalau dalam ahli sunnah itu nanti ada yang dikatakan takwil. Nanti yaitu menerjemahkan, memaknai sesuatu yaitu dengan tidak secara tekstual. Karena walaupun ada yang mengatakan tidak ada takwil di dalam ayat dan hadis, tapi ahli sunnah meyakini itu. Karena banyak kalimat-kalimat yang harus kita takwil, kalau tidak ketemu, apalagi yang berkaitan dengan sifat Allah. Yadullah wa aydihim, tangannya Allah berada di atas tangan mereka. Itu kalau nggak ditakwil akhirnya membayang tangan. Tapi bagi kita itu adalah kekuasaan, ditawilkan kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan mereka. Orang itu berada di tangan saya, bukan berarti mana orang yang nggak ada di sini, maksudnya dia mah insya Allah di tangan saya. Maksudnya di tangan saya itu bisa saya atur, insya Allah dia bukan berarti langsung dibuka mana nggak ada orangnya. Nah ini kalau nggak mau nanti juga waktu kita membahas tentang sakit, nanti di hari kiamat orang-orang yang tidak menjenguk saudara yang sedang sakit, maka Allah akan mengatakan maritu. Kata Allah, aku sakit dan kau tidak menziarahiku. Ada itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Aku sakit, kenapa kau tidak ziarahiku? Maksudnya aku sakit ya Allah. Ternyata waktu ditanya, ya Allah, apakah engkau sakit? Iya, hamba aku sakit tapi kau tidak menjenguk dia. Sungguh aku ada di sisi orang yang sakit itu. Kalau menjenguk orang sakit, kau akan dapat aku di sini. Itu kan namanya jangan langsung Allah sakit nanti kalimat. Nah, kalimat-kalimat seperti ini luar biasa. Ahli sunnah itu begitu menafsirkan, menjelaskan dengan jelas. Oleh karena itu insya Allah kita memang harus banyak kaji biar kita tahu bagaimana hebatnya ini yang kita pegang ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan qalat rahim berkata ada maqamul aini bika minal qatiyah. Dengan sebab rahim ini insya Allah orang tidak gampang putus silaturahim. Aku jadi perlindungmu dari sifat putus silaturahim, artinya dari qatiyah, dari permusuhan. Dengan adanya rahim Allah orang itu akan sulit untuk memutuskan silaturahim, untuk bermusuhan. Qala na'am, iya. Ama tardina an asilaman wasalat. Kata Allah, apakah kamu tidak ridho? Siapa yang menjagamu, menyambungmu akan aku sambung. Jadi siapa yang menjaga silaturahim, aku akan jaga dia. Siapa yang menyayangi, aku akan sayang kepadanya. Jadi aku akan menyambung apa yang aku sambung. Siapa yang menyambungmu, aku akan menyambung. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata dua terjawab qata'at, dan aku akan wa'ta'aman qata'at, dan akan aku memutuskan siapa yang memutuskan. Jadi kalau kita menyambungkan silaturahim, Allah pun akan gabungkan kita. Tapi kalau kita putuskan hubungan, maka Allah pun akan putuskan kita. Nah kalimat ini juga tentunya bukan berarti Allah musuhan kemudian Allah tidak. Tentunya Allah akan menyayangi dia ketika bermusuhan, maka Allah pun akan murka dan musuhi orang itu. Qala bala ya tentu ya Allah, yaitu silaturahim bilang kami ridho, kami rela dengan ketetapan ini. Itu adalah untuk berkata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW faqra'u in syi'tum, maka bacalah ayat yang berbunyi fa'al asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nah ini tentunya hadis pentingnya menjaga silaturahim. Dengan kita menjaga silaturahim, maka Allah pun akan menjaga kita. Kalau kita putus silaturahim bermusuhan, maka Allah pun akan menjauh dari kita. Tentunya kata dekat dan menjauh Allah ini jangan diterjemahkan seperti kita
Maka diterjemahkan oleh para ulama maksudnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyambut tali silaturahim, Allah akan limpahkan rahmatnya. Siapa yang bermusuhan, maka Allah putuskan rahmatnya. Makanya di dalam hadis lain, inna rahmatullahi la tanzilu ala qaumin qatir rahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan rahmatnya Allah pada satu kaum yang memutuskan tali silaturahim. Inilah makna daripada hadis yang kita baca pada kesempatan kali. Mungkin untuk penjelasannya saya tambahkan secara singkat, silaturahim pengertian hakikat dan cara mudah memaafkan. Kadang-kadang ketika kita terjadi perbedaan, bermusuhan, kemudian sulit untuk memaafkan. Apa yang kita bisa lihat cara untuk mudah memberikan maaf? Yang pertama, pengertian silaturahim. Ini silaturahim ini berasal dari dua kata, silah, hubungan atau sambungan, dan rahim, peranakan. Mungkin kalau bahasa tadi itu peranakan, yaitu apa? Ya, rahim. Ada dibaca mungkin silaturahmi, beda lagi silaturahmi, yaitu membacanya silaturahim. Kalau ini tadi rahim, kalau ini rahmi, yaitu menghubungkan kali-kali kasih sayang. Ini untuk rahmi, yaitu dari beda dengan rahim dengan rahim, yaitu dengan silaturahmi dengan silaturahim. Kalau silaturahim hubungan peranakan masih ada nasab, silaturahmi kasih sayang. Siapapun kita akan jaga hubungan tali kasih sayang, itu adalah rahmi. Jadi silaturahim secara umum yaitu karena kesatuan agama. Kita ini silaturahim secara umum ini kita memang kita innamal mu'minuna ikhwah, ini bersaudara dalam satu agama. Kemudian ada silaturahmi khusus yaitu kerabat, yaitu yang apa? Ada hubungan rahim, yaitu ada hubungan kerabat dengan kita. Ini tentunya sudah beragama sama, kerabat itu akan lebih apa? Lebih istimewa. Nah, tentunya setelah itu yang ketiga silaturahim secara umum, artinya dengan tetangga, non muslim, semua apa? Bukan hanya dengan muslim, bukan hanya kerabat, tapi pokoknya ada orang harus kita jaga. Jangan sampai kita perang, jangan sampai kita ribut, jangan sampai kita berantem dengan siapapun. Nah, ini tentunya merupakan silaturahim yang dijelaskan oleh para ulama. Yang itu umum, orang apa? Muslim, khusus adalah kerabat. Jadi yang ditekankan di dalam hadis-hadis, man arada an yusata lahu fi rizqi wa yusadahu fi athari falyasir rahimah, itu adalah yang khusus, yaitu siapa yang ingin diberikan keberkahan di dalam umurnya, rizkinya sambung tali silaturahim. Yang utama, yang paling istimewa adalah kerabat yang masih ada hubungan apa? Nasab. Baru yang kedua, melebar ke satu agama. Jangan sampai sama teman begitu akrab, tapi sama keluarga apa? Ribut dulu. Kalau duduk sama teman ngopi udah bulan-bulan, tapi hubungan keluarga nggak bertahan. Nah, itu padahal yang lebih ditekankan itu adalah keluarga, baru sahabat, baru pada umumnya. Nah, ini tentunya tingkatan silaturahim. Tentunya saya tidak bahas secara detail tentang apa definisi. Terus hakikat silaturahim itu sebenarnya bagaimana? Asli yang disebut silaturahim itu adalah laisal wasil bil mukafi, walakin al wasil alladhi idza qata'at atau idza qata'at rahman wa salaha. Dikatakan, yang dikatakan menyambung tali silaturahim itu adalah siapa yang memutuskanmu, kamu berusaha untuk menyambungnya. Intinya, jadi orang yang kita sambung, kita ajak damai, dia nggak mau. Kita berusaha menyambung, itulah yang namanya silaturahim. Kalau yang model kita ini menjaga namanya. Ini kita sudah rapi, sudah tidak apa, tidak bermusuhan, kita menjaga supaya tetap terjaga. Tapi ketika putus, nah ini berusaha menyambung. Nah, inilah yang disebut apa? Sila. Berusaha menyambung, namanya sila. Namanya sila itu kan apa? Menyambung. Yang tadinya putus diusahain sambung. Kita usaha nyambung, dia putusin lagi. Kita sambung, putusin, tetap berusaha untuk menyambung. Itu namanya sila. Ini orang yang berusaha untuk menyambung silaturahim. Tapi kalau kita model begini, ini menjaga silaturahim. Pada akhirnya kita udah rapi, udah bagus, kita nggak ada musuhan, tidak ada perbedaan di antara kita. Maka kita berusaha menjaganya. Jadi menjaga silaturahim. Tapi kalau kita musuhan, kita datangin orang itu.
Itu baru tuh apa? Menyambung silaturahim. Tadinya putus, yang namanya menyambung berarti apa? Ada putusnya. Sebelumnya putus, dia datang ke rumahnya ternyata nggak dibukain. Assalamualaikum, nggak ditemui. Besok datang lagi, hubungan pakai WA. Nah itu namanya silah orang. Itu yang dikatakan oleh Rasul, siapa yang mau dibentangkan rezeki, diberikan berkah umur, sambung itu. Jadi orang yang memutusin berusaha putus, kita berusaha dekat. Itu yang dikatakan pembuka pintu rezeki dan membuka keberkahan di dalam umur. Tapi memang setengah-setengah susah banget. Diketokin rumahnya nggak dibuka, ada orang kok nggak datang. Besok kita senyum di menunggu. Terus dia itu orang silat. Oh itu luar biasa, itu yang sabar kayak begitu dibuka itu pintu rezekinya. Dan dibuka di rezeki umur dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi berusaha untuk menyambung. Ini namanya silaturahim. Kalau kita ini dalam rangka menjaga silaturahim. Karena kalau sudah bagus harus jaga. Karena putus itu sangat-sangat susah untuk nyambungnya lagi. Nah inilah dikatakan waktu hakikat silaturahim, yaitu orang yang menyambung silaturahim itu bukan lain yang menyambung hubungan yang sudah terjalin ini namanya menjaga. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Disambung, dijaga, didatangi, itu adalah silah. Insyaallah kita semuanya dikasih besar hati seperti itu. Amin. Dan tentunya tadi karena ayat hadis tadi yang jadi jelas haram qati'ur rahim. Karena ketika kita putus, ketika kita bermusuhan, Allah akan jauhkan rahmat-Nya. La yahillu lil mu'min, ini hadis riwayat Abu Hurairah dari Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mu'min, tidak halal bagi seorang mukmin an yahjura mu'minan fawqa thalath, untuk yahjur, yaitu tidak berbicara, menjauh dari saudaranya lebih dari tiga hari. Fa in marrat bihi thalath, kalau sudah lewat sampai 3 kali, maka dia waktu dia lewat 3 hari, falyaqul falyusallim alaihi, maka hendaklah dia menemuinya dan bersalam kepadanya. Ini kalau tidak, maka ini adalah menjadi perbuatan yang haram. Jadi kata Rasul, tidak halal bagi seorang muslim tidak tegur sapa, menjauh dari saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau dia lewat ketemu sudah lebih dari 3 hari dan tidak dia memberikan salam dan tidak menjawab salam atau bermusuhan, fa in radda alaihi salam faqad istaraka fil ajr. Kalau dia ucapin salam dijawab waalaikumsalam, nah dua-duanya aman, dua-duanya dapat pahala menyambung tali silaturahim. Wa in lam yurad, nah kalau tidak wa in lam yurad, tapi kalau tidak dijawab faqad ba'a bil itsm, maka dia telah mendapatkan dosa karena lebih dari 3 hari. Wa kharajal muslimu minal hijrah, dan wa kharajal muslimu minal hijrah, dan orang yang mengucapkan salam tentunya aman, tidak kena dosa. Tapi yang jawab benar, karena yang mengucapkan salam berarti kan pengen baikan, tapi ternyata yang mau dibaikin atau diucapin salam nggak menjawab, maka yang kena dosa adalah yang tidak mau menjawab. Ya itu berarti dia tidak mau baik. Sementara yang mau bayar tadi sudah hilang dosanya. Jadi kan kita takut kalau 3 hari kena hukum dosa. Maka pas hari keempat ketemu assalamualaikum, kita senyum, dia tetap nggak menjawab, dia tetap buang muka, itu nggak ada masalah. Berarti kita udah nggak kena hukum dosa. Sementara yang kita menjawab itu kena hukum dosa. Inilah yang disebut haram bermusuhan lebih dari 3 hari. Tentunya ketika kita bermusuhan berduaan lebih dari 3 hari, tentunya seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwa inna abwaabal jannati tuftah yawmal itsnin wal khamis, fa yaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Jadi permusuhan yang terjadi di antara saudaranya itu akan menghalangi ampunan Allah. Allah bilang anziru hadaini hatta yasfaliha, tunda ampunanku kepada orang ini sampai mereka berdua damai. Maka ketika tidak berdamai,
dapat ampunan Allah SWT. Inilah bahayanya kalau kita bermusuhan. Kita bermusuhan saat kita ibadah, kita saat minta ampun dapat, tapi ditunda sampai sampai berdamai. Kita sudah berusaha damai, dia nggak mau, maka ampunan sampai kepada kita, tapi tidak sampai kepada dia. Maka Allah akan mudah memberikan maaf kepada kita. Makanya waktu mensyaratkan zikir tadi, yaitu akhir Ramadan itu, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kata ulama, Allah akan mudah memberikan maaf kepadamu dengan syarat kamu juga mudah memberikan maaf kepada saudara. Ini kan yang aneh, pengen maafnya Allah tapi kita nggak mau ngasih maaf sama orang. Nah, ini tidak mungkin. Makanya supaya Allah gampang maafin ibadah-ibadah kita yang kurang, dosa-dosa kita, ayo buka hati kita maafin saudara-saudara. Insya Allah Allah akan memberikan maaf kepada kita. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Lihat di kalimat di situ, maafkan dia. Berikanlah maaf kepada saudara. Lapangkan hati memberikan maaf kepada mereka. Ala tuhibbun, apakah kamu tidak mau ayyaghfirallahu lakum? Allah memberikan ampun kepada kalian. Artinya maafkan mereka kesalahannya, maafkan kekurangannya, Allah akan berikan ampunan untuk. Nah, ini kalimat kalau mau dapat ampunan Allah, kalau mau dapat maafnya Allah, dia berikan maaf juga kepada orang. Jadi ketika kita nggak mau maafin orang, ingat Allah. Kalau saya nggak maafin dia, Allah nanti nggak maafin saya, Allah nggak maafin saya. Buka hati bukan karena simpulannya, tapi karena pengen dapat ampunan Allah. Kalau saya nggak demen maafin orang, ya Allah maha pemaaf. Kalau kita nggak ngikutin, ini berat. Karena memang tanda-tanda keimanan itu adalah mengikuti apa yang dilakukan atau diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'un. Ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad berarti mencintai Allah. Salah satunya adalah memaafkan. Nah, ini tentunya kalau kita lihat bagaimana cara supaya kita bisa memaafkan adalah cara seperti tadi. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, bahwa sifat memaafkan itu adalah sifat para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu luar biasa. Makanya aneh, ini hamba Allah, umat nabi tapi tidak memaafin, susah memaafkan. Ini aneh. Padahal Allah yang maha pemaaf. Padahal Allah bilang kalau memaafkan aku ampuni kamu, tapi nggak memaafin juga, berarti nggak butuh apa? Nggak butuh ampunan. Karena dia butuh, cuma emosinya lebih dikedepankan daripada ampunan. Nah, kalau kita mulai, apalagi kita sudah umur segini, sudah kita tujuan utama hidup ini pengen sebagai pencinta Allah dengan cara mengikuti Allah. Yang kedua pengen ampunan Allah. Emosi dengan satu dua orang dengan udahlah apa? Paling emosinya urusan dunia itu biasanya. Kalau urusan akhirat malah kadang-kadang kita lebih bijak. Padahal sebenarnya urusan agama lebih bahaya, lebih mendekatkan. Kalau ada orang yang model-model dengan agama yang membuat usaha agama kita, baru kita harus berat itu untuk memaafkan. Karena saya tidak akan memaafkan kamu kecuali kalau sudah berubah. Itu kalau urusan dunia harus makanya harus yang latap itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat harus godok gitu. Jangan giliran sepeda motor pinjam rusak, ngamuk, seumur umur nanya. Tapi giliran agama yang dilecehkan ada main, kembali. Urusan agama harus Rasulullah itu kalau urusan dunia nggak ada amaran. Tapi kalau urusan agama disinggung, wah Rasulullah jangan coba-coba. Nah itu harus ini urusan dunia, udah maafin aja urusan. Ini kita bicara urusan dunia nih. Tapi kalau urusan maafin dihina, maafin dia sabar, maafin Allah maaf, bukan begitu. Itu lain itu urusannya. Tapi urusan dunia kita nih, kita dibilang orang miskin, kita dibilang orang jelek, begitu tidak apa? Itu kata Imam Habib Abdullah bin Haddad, sebenarnya gampang emosian itu karena ada sifat sombong. Kalau nggak ada sifat sombong itu emosinya nggak terlalu gede.
Semakin besar sombongnya, semakin emosi. Jelek, malu dibilang orang jelek karena dia merasakan ganteng. Masuk paling ganteng di saya itu paling ganteng dia. Dibilang jelek tersinggungnya bisa-bisa. Tapi kalau dibilang jelek ya masih nggak ganteng, selesai. Karena dia berarti nggak ada sifat sombong. Miskin, malu kalau bisa-bisa. Karena dia merasa kaya. Di sini siapa yang lebih kaya dari saya? Oh, dibilang miskin tersinggung. Tapi kalau dibilang dia nggak sombong, miskin. Kalau saya nggak kaya, banyak orang lebih kaya dari saya. Semua kita miskin kepada Allah. Nah itu udah nggak ada marahnya. Bodoh, kita nggak ngomong. Memang kita nggak pintar. Kenapa? Marah karena merasa alim. Dibilang buruk atau tersinggung. Saya ini sekolah, bukan urusan sekolah. Karena merasa pintar, akhirnya marah. Makanya berbahaya. Hilangkan kesombongan itu. Dengan bilang sombong, akan nggak mudah marah. Makanya orang mudah marahan itu karena itu tadi. Tapi kalau urusan agama marah, ya betul. Rasulullah kalau melihat ada orang melanggar aturan Allah, bisa ada yang bisa ganti marahnya Nabi Muhammad SAW. Nah inilah ternyata giliran urusan dunia para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang sifatnya suka memaafkan. Jadi kalau bapak nggak suka memaafkan, nggak tahu di umat siapa ini. Karena nggak suka memaafkan, para nabinya itu suka apa? Memaafkan semua para nabi. Apalagi nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya sangat banyak lah. Rasulullah memberikan maaf kepada apa? Orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahdi nabiyyan minal anbiya, darabahu qaumuhu fa'admahu." Dulu sumpah aku pernah melihat Rasulullah cerita seakan-akan ngebayang di depan saya bagaimana Nabi itu cerita dulu ada para nabi yang dipukul sama kaumnya, sama umatnya sampai apa? Berdarah. Wahwa yang sah ada manwajib wa yaqul. Dia nabi itu cuma ngelap darahnya dari wajahnya yang berlumuran darah karena dipukul. Dia cukup mengucapkan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku itu yang memukul aku, yang membuat aku berdarah ini, karena mereka tidak mengetahui. Ya Allah, kayak begitu nabi dipukul sampai berdarah, dia bukan cuma maafin, malah apa? Didoain. Itu kelas nabi. Kalau antum nggak usah didoain, paling nggak maafin aja dah. Nah, kalau nabi itu dimaafin, bukan cuma dimaafin tapi apa? Didoain. Doanya Allahumma ighfir, ampunilah ya Allah untuk kaum ini. Sungguh mereka itu tidak tahu. Maksudnya tidak tahu bagaimana? Dia tidak tahu kalau aku nabi. Kalau dia tahu dan yakin aku nabi, tidak mungkin mereka memukul aku. Karena ketidaktahuan. Jadi memang orang yang melakukan kezaliman ini terhadap ini urusan keluarga, tetangga, saudara, ini biasa karena ketidaktahuan. Kalau dia tahu, takut. Kita menggalimin orang, ternyata ini orang kasihnya Allah, nggak berani kita. Karena kita anggap dan tidak tahu kalau dikasihnya Allah, maka kita apa? Sakiti. Ini adalah dia nggak tahu kalau nyakitin tetangga itu dosanya gede banget. Akhirnya dia nyakitin tetangga, nggak paham. Makanya Rasulullah berusulnya begitu. Ya Allah, ampunilah hambaku. Apa mereka itu karena tidak apa? Umat ini apa? Kaumku ini karena mereka itu tidak tahu. Kata Rasulullah SAW. Ini adalah bukan hanya memaafkan tapi langsung apa? Mendoakan. Karena memang orang yang suka jahil itu hitungannya bodoh. Orang yang suka jahil itu bodoh. Makanya dalam surat Al-Furqan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Itu hamba-hamba Allah itu kalau berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu, dengan penuh apa? Rendah hati. Dan kalau ada yang mencaci dari orang-orang bodoh, qalu salam. Lihat nggak ditangkepin, doain, nah bodoh. Karena memang yang suka iseng kayak baik, nggak mungkin orang alim isengin orang. Karena bodoh, karena memang disebut jahilun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah ini makanya kalau ada yang begitu-begitu sudah maklum deh apa? Orang bodoh, jadi kita apa? Kita deh memahami kata apa? Orang sering bilang orang yang melayani orang gila.
orang gila dilayani. Jadi yang disalahin bukan orang gilanya, yang waras. Jadi ini konsep layanan nih. Layan orang bodoh jadi bodoh kita. Bodohnya dari mana? Masa dia pintar? Iya pintar tapi bodoh. Dengan ketidaktahuan tentang ampunan. Masa dia ada? Mungkin bodoh dia dengan apa? Dengan memaafkan isengnya perbuatan itu. Jadi anggap kata para ulama ini adalah orang-orang yang ya maaf musuhan sama kita berusaha tapi nggak mau dibuang muka. Kalau orang pintar nggak mungkin. Kalau orang ngerti dengan ampunan Allah nggak mungkin. Dia akan apa? Kalau perlu dia yang datang duluan. Ya kalau kata ulama memaafkan itu ada 3 derajat. Derajat paling tinggi derajat para nabi dan rasul. Orang melakukan kesalahan dimaafkan dan didoakan. Itu tingkatan para nabi dan rasul. Ada tingkatan orang alim atau ibadullah, yaitu ibadur rahman, orang-orang wali, orang-orang saleh. Orang melakukan kesalahan dimaafkan tanpa minta maaf. Nggak pakai minta maaf jadi dimaafin. Itu tingkatannya. Tingkatan muslim standar dimaafin kalau dia minta maaf. Kalau nggak minta maaf dimaafin. Dia nggak datang sini saya kagak maafin, tapi kalau datang saya maafin. Itu muslim. Itu lumayan. Yang di bawah standar yang keempat minta maaf aja kagak dimaafin juga. Sampai ngomong lagi 7 turunan saya nggak maafin. Wah, tahu itu standar siapa itu apa? 7 turunan saya nggak maafin. Ada sujud terpaksa saya nggak maafin. Maksudnya apa? Motor saya hilangin jauh itu doang. Sampai 7 turunan nggak dimaafin. Subhanallah, urusan dunia. Nah ini tentunya apa? Tapi kalau urusan akhirat beda. Dia yang mengajak-ajakin anak saya nggak sholat marah kita itu boleh. Langsung putusin jangan main sama dia. Anak kita dilarang boleh karena itu merusak apa? Agama. Apalagi akidah. Wah ini harus. Tapi kalau urusan dunia saya tersinggung sama si kamu datang lagi. Saya tidak pernah sibuk kemarin. Orang ada saya dilewati urusan kelas. Nggak mau datang lagi. Wah berat. Urusan itu kan dapat kadang hidung kan dapat sibuk mereka kamu datang lagi. Turing banget di urusan dunia kan. Ini yang begini udahlah. Namanya panitia kan banyak orang ada kalap dia lewat. Yang terutama yang sering lolos paling depan pintu tuh dilolosin goper tuh. Udah selesai sini habis orang paling sama semua. Kayaknya orang asli tak dapat silakan. Wah sini lewat. Nah itu wajar deh. Gak usah pakai apa? Gak usah pakai riba, gak usah pakai udah. Bulan depan atas ini lagi datang lagi. Enggak teman sebuah harus lewat sini. Oh duduk enak. Saya duduk pojok depan paling cepat di luar. Nah inilah apa? Ini merupakan hal-hal yang biasa. Rasulullah bukan hanya memaafkan tapi mendoakan nih. Jadi sifat-sifat orang yang memaafkan. Nah yang keempat ciri orang bertakwa suka memaafkan. Jadi orang kenapa kita harus memaafkan saudara kita? Kenapa kita harus mudah memaafkan? Yang pertama sifatnya Allah. Yang kedua Allah janji yang memaafkan dikasih ampunan. Yang ketiga itu memaafkan sifatnya para nabi dan rasul. Apalagi nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wah kalau cerita tentang maafnya ada nanti insyaallah kita akan bahas sifat pemaafnya Allah dan sifat pemaafnya Rasulullah SAW. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kau mau lihat maafnya Allah tak bisa. Lihat aja maafnya Nabi. Nabinya ini begitu, kekasihnya ini begitu, bagaimana Allah maaf pemaafnya. Sulitnya melihat hebatnya maafnya Allah yang diberikan kepada hambanya, nggak bisa kita lihat karena terlalu susah. Sudah gambarannya, gampangnya, bayangannya lihat aja Nabi Muhammad. Kalau kita melihat Nabi Muhammad, nabinya kekasihnya jika begini, bagaimana dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kalau kita suka memaafkan berarti ada tanda-tanda orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu suka memaafkan. Ini tentunya dalam surat Al-Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kalau kita mau lengkapnya ini kan terlalu panjang,
Baca di ayat sebelumnya 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan seterusnya. Salah satu tanda orang yang beriman yaitu orang-orang yang bertakwa, tanda-tandanya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang suka bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya, dan dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan benci, dalam keadaan senang sedekah. Teman-teman, kita dimegeli ternyata nyakitin kita, tapi dia miskin, tetap aja dia sedekah. Jadi bersedekah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan cinta atau dalam keadaan benci. Itu adalah orang yang takwa. Yang kedua, kadhimin al-ghaidha, yang suka nahan marah, tidak gampang marah. Itu ciri orang bertakwa. Semakin takwanya kuat, semakin susah orang itu dibikin marah. Semakin cepat marahnya, semakin lemah iman dan takwanya. Jadi orang gampang marah itu bisa ditebak keimanannya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan. Jadi ciri orang bertakwa itu suka memaafkan.